Suatu saat kami melihat satu bongkah daging lah, ya itu kena semut banyak gitu ya. Tapi memang kami sudah kelaparan. Oke. Sudah kelaparan tuh semut diginiin nggak hilang-hilang gitu ya. Akhirnya kami makan sama semut-semutnya sekalian. Sudah nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Saya ngamen di daerah Gardu Jati. Wow. Nah, zaman-zaman itu kan masih cukup rasialis ya. Tapi baru 2 lagu itu, woi Cina ngamen, Cina ngamen. Nah, ini maaf saya, ini memang zaman itu ya konteksnya. Itu kenyataan fakta Iya. ya Pak ya. Oke, tanpa bermaksud untuk oke. Ya itu zaman itulah. Jadi saya dikejar dari 3 sisi, Wow. depan, samping kanan dan samping kiri. Aduh, saya rasanya udah kayak saya ketakutan sekali lah. Sekarang kembali ke bisnis lagi nih Pak. Ya. Sebelum pandemi kan 300-an Pak internet service provider di Indonesia. Sekarang udah 1270 konon katanya Mungkin Pak udah ya. 2000-an sekarang. Udah 2000-an bahkan Ya. itu Pak ya. Sekarang pasti perang tarif ya kan. Nah, bagaimana Bapak memposisikan Isatnet ini Pak agar tidak terjebak di perang harga Pak? Saya ketika saya buka tahun 2005 itu sudah beberapa secara kan sebelumnya unofficial, tapi setelah itu official. Ketika official saya mau buka, beberapa orang sudah ngomong, kamu bakal bangkrut loh. Ya. Itu perusahaan gede itu akan mengadakan ADSL. Ya. Ya, 384 kbps harganya cuma sekian. Kamu bakal bangkrut. Jadi itu perkataan tuh sudah saya dengar dari situ. Banyak orang ngomong perkataan kematian kan Pak. Ya. Tapi yang namanya saya mempercayakan diri sama Tuhan ya, saya percayakan aja. Amin. Dan saya yakin gini, ada satu ayat di Alkitab ya, ketika kekeringan Ishak itu menabur. Yes. Dan hasilnya Ishak itu 100 kali lipat. Yes. Sementara yang lain 1. Bapak coba bisa bayangin sampai rajanya itu Abimelek kalau nggak salah Iya, itu sampai sebel banget sama si Ishak. Iya, iya. Ini bahaya ini. Karena dia menabur bisa 100 kali lipat. Biarlah hidup saya itu mencerminkan mujizat Tuhan. Amin. Nah, kondisinya memang sekarang banyak banget. Tapi saya melihatnya bukan sebagai itu kompetitor, tapi saya melihatnya akan banyak partner dalam hidup saya, dalam usaha saya. Saya akan banyak partner, saya akan bisa bersama-sama dengan banyak orang, mungkin bisa membangun bisnis orang lain. Nggak apa-apa. Ya, saya rasa hal itu yang terbaik lah. Oke, artinya dengan mau semakin banyak, mau 2000, mau sekian ribu pun Pak Yosef tidak melihat itu sebagai sebuah ancaman, tapi justru malah sebagai partner atau mungkin malah ya bisa kolaborasi seperti itu ya Pak betul. ya. Oh, filosofi yang luar biasa Pak. Ya, jadi kita nggak dilanda ketakutan, kemudian jealousy ya. Yes. Jealousy itu siap orang ada, termasuk saya sendiri kadang-kadang melihat tadinya perusahaan kecil tiba-tiba gede, saya jealous. Tapi jealous itu berarti hati saya ada yang nggak benar. Iya. Iya. Saya istilahnya apa? Saya mulai tidak percaya bahwa Tuhan akan bisa memberkati saya gitu. Yes, amin, amin. Nah Pak, di luar pengampunan tadi Pak, pernah nggak ada keputusan bisnis yang waktu itu berat sekali Bapak harus ambil ya pada saat itu, tapi kalau direnungkan sekarang, Bapak malah bersyukur udah mengambil keputusan itu Pak? Ya salah satu yang paling berat itu ya pengampunan itu. Ya, oke. Tapi yang lain adalah hal yang lain adalah untuk terus menerus, kan sebagai bisnismen banyak sekali ketipu. Betul. Benar ya? Betul. Ketipu, ada investasi ketipu dan segala macam, banyak sekali ketipu. Dan itu saya belajar untuk selalu mengampuni. Enggak gampang juga, walaupun saya udah ada titik ini kelihatannya luar biasa banget. Tetapi terus menerus. Dan saya terus menerus membutuhkan firman untuk saya itu merilis pengampunan. Oke. Ya, jadi ya memang berat, ada ya bisnis yang salah, bisnis yang gagal itu sudah banyak. Tapi saya nggak merasa berat. Yang merasa berat adalah mengampuni sebetulnya. Oke. Menarik nih Pak. Tadi kan Bapak share bahwa ketika di satu titik yang menurut saya titik yang sangat krusial ya, 3,5 M, betul ya Pak ya. Dan Tuhan bicara langsung loh Pak. Iya. Bagaimana Bapak harus mengampuni gitu ya Pak ya. Nah, boleh di-share nggak Pak, dari sejak kapan sih Pak pertumbuhan iman itu benar-benar menyertai Bapak? Titik awalnya di kapan Pak? Sebetulnya
dari kecil ya, ini faktor saya banyak di sekolah minggu, tapi kemudian ikut melayani, banyak baca banyak buku Alkitab dan segala macam. Tapi memang ada masa di mana pertobatannya awal mula gitu ya, kemudian dibaptis, itu juga merubah sekali bahwa ternyata Tuhan itu ada. Amin. Dan Tuhan itu mau berbicara dalam hidup kita. Amin. Makanya dalam kondisi yang sudah sukses, ada sahabat saya yang minta untuk saya, udah kamu ngapain sih ke gereja-gereja sekarang? Kamu kan udah kaya, udah ateis aja lah. Saya bilang nggak bisa, saya nggak bisa, karena saya mengalami secara pribadi Tuhan itu dalam hidup saya. Oke, yes. Ya, boleh sedikit gini Pak ya, 21 tahun Pak memimpin ya kan bisnis teknologi perubahan tadi ya, mulai dari dial up, ADSL, mungkin fiber dan seterusnya, sekarang IoT, AI segala macam gitu ya Pak ya. Saya yakin teknologi berubah, kompetitor datang ya kan dan seterusnya. Bagaimana Bapak melihat bahwa iman ini menjadi jangkar yang penting di tengah ketidakpastian itu Pak? Ya, saya melihat ya faktor iman itu atau firman Tuhan itu justru membuat kita tenang. Dan ketika kita tenang, kita bisa membuat decision yang benar-benar baik. Clear. Kita nggak dipengaruhi oleh ketakutan. Ya, doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Amin. Bukan doa orang ketakutan. Doa orang ketakutan, Tuhan tolong nih, ini kompetitor banyak banget nih, Amsyong nih, begini. Itu doa orang ketakutan. Ya, bukan doa ketika ketakutan itu salah ya, saya nggak mau kayak gitu ya. Tapi kalau doa orang benar adalah saya yakin dan percaya di tengah-tengah banyak kompetitor, jalan Tuhan selalu ada buat hidup saya. Jadi saya memperkatakan iman itu. Jadi kalau ya ini ya yang saya hidupin gitu, dan ini saya sampai detik ini makanya saya tidak ada ketakutan dalam hal ini ya kompetitor atau nanti tiba-tiba kan bisnis teknologi itu kayak dulu ada sekarang kalau saya sebutin mungkin ada beberapa ya, taulah zaman dulu pager tiba-tiba bleng hilang ya, terus yang begini keluar yang baru hilang semua ya, itu bahkan merek udah sejuta umat, handphone sejuta umat hilang juga gitu ya, karena kita nggak memang orang selalu ngomong, oh ini kamu tuh di teknologi loh, harus begini, harus begitu, harus begini. Saya berjalan untuk mempercayakan hidup saya pada tuntunan Tuhan lah. Saya tahu Tuhan itu jauh lebih dahsyat daripada saya. Setuju Pak. Nah, di luar itu Pak, tentunya kan bisnis ini bisnis yang tanda kutip ada ya banyak godaan-godaan ya. Mungkin juga banyak yang namanya itu kita sebutnya mungkin ada political juga lah ya sedikit lah ya. Nah, bagaimana Bapak menjaga integritas Pak supaya tidak goyah nih Pak dengan goda-godaan tersebut Pak? Ya, saya belajar karena itu nggak serta-merta ya. Saya awal-awal saya juga banyak melakukan ya semacam ya kita tahu lah under table lah segala macam itu saya juga banyak lakukan. Ya, saya bukan imun di situ gitu. Tapi saya ada satu arahan dari pembina rohani saya ya, atau bapak rohani saya atau boleh dibilang inilah pemurid saya. Itu dia bilang kayak gini, hidup kamu tuh hanya satu. Kamu nggak bisa ketika usaha kamu jadi A, tapi ketika di rumah atau di gereja jadi B dan C. Dan itu menerobos hidup saya, dan saya mulai untuk mengurangi, mulai untuk menghilangkan hal-hal seperti itu. Jadi saya mulai untuk clear aja. Berarti itu berproses ya Pak ya. Salah satunya yang paling ini pajak. Mungkin lebih mudah menghilang sama-sama, tapi kalau pajak nih aduh rasanya tuh gimana gitu. Apalagi ada ini koruptor, rasanya membayar pajak itu. Tapi ketika itu saya putuskan, saya dikuatkan oleh istri saya. Udahlah, kita percaya. Kita taat Pak. Ya, taat. Nah, di situ saya mulai, jadi udah kurang lebih 15-16 tahun kami mulai taat pajak. Kami tidak ini. Jadi memang salah ya udah kita bayar.
Memang ada tawaran, Pak. Boleh Pak, kalau salah nih lewat saya aja, petugasnya Oke. maksudnya bayar separuh aja. Oke. Kami memutuskan Wow. nggak mau. Tetap Jadi bayar kami sekarang. tetap. Jadi kayak membeli tanah lah, Iya. membeli sesuatu, properti segala macam. Kami pingin ya memang angkanya segitu ya segitu aja. Oke. Wow. Ya memang ada konsekuensi bayar pajaknya jadi mahal. Besar, yes. Gitu ya. Tapi saya nggak mau mengambil juga yang berita koruptor itu menjadikan saya itu jadi nggak mau bayar pajak. Oke. Terlepas dari ada koruptor apa, negara ini memang membutuhkan pajak. Itu memang sistem negaranya. Dan saya melihat Tuhan Yesus pun memberikan contoh yang luar biasa ya. Iya. Berilah pada kaisar apa yang perlu dibayar pada kaisar, tetapi kepada Tuhan juga perlu. Iya. Istilahnya, ya hidup saya ya perlu saya berikan pada Tuhan. Penting. Amazing Pak, luar biasa. Nah Pak, ini dalam perjalanan bisnis pasti banyak peluang-peluang bisnis gitu ya Pak ya. Pernah nggak sih ada momen Pak ada satu kesempatan yang besar di depan mata ya kan, tapi kok di dalam hati kayak Tuhan bilang jangan gitu loh. Nah kalau ada Pak, apa yang terjadi dan apa yang Bapak pelajari Pak dari momen itu Pak? Ini menarik sekali ya. Kok bisa tahu gitu Pak Yuhandi? Ini saya yakin nggak tahu kalau bisa ditanyain begini. Jadi ada masa pandemi Pak. Pas masa pandemi itu happy banget sebetulnya. Karena apa? Semua butuh internet. Betul. Secara tiba-tiba, split second. Tadinya yang harusnya dilakukan sekian tahun, sekarang harus dilakukan percepatan. Yes. Saya dapat ya proyek itu kalau boleh saya sebut angkanya itu bisa triliunan lah. Jadi total gitu akhirnya bisa saya ambil tuh berkelanjutan. Wow. Gitu. Mungkin kalau saya ambil itu saya nggak diwawancara sama Bapak sekarang. Nah, teman saya itu ada masa di mana saya itu melihat anak saya. Oke. Ya. Anak saya itu punya problem. Anak saya yang laki itu karena saya bepergian terus kan. Namanya ini sibuk sekali ya. Iya. Jadi anak saya itu nggak seneng sama papanya. Anak saya yang laki terutama waktu itu bilang, pokoknya itu aku tuh mau merusakkan diriku sendiri. Papa jangan menghambat saya. Dia nggak mau makan, dia main game aja, pokoknya banyak hal. Ya anak perempuan saya juga kosong Pak. Oke. Karena kan nggak ada kehadiran ayah. Iya. Ya anak saya itu kosong, anak perempuan. Jadi dia akhirnya mencari kasih di tempat lain dan sebagainya. Ini yang membuat saya, sadar waktu itu. Cuman saya tetap proyek ini ya tetap menggiurkan. Iya. Ini mantep ini proyek ini ya. Nah pembina saya waktu itu bilang jangan diambil. Udahlah nggak perlu. Kamu perlu melihat bahwa penyertaan itu sudah ada dalam hidupmu. Kamu nggak usah ambil. Oke. Itu bergejolak saya. Sampai beberapa tahun. Akhirnya saya batalkan sih. Saya mencoba untuk taat. Taat, yes. Tapi saya taat-taatin, bukan dapat iman ya. Tapi saya belajar, Meskipun saya berat melihat, ya. saya melihat imannya ini, imannya pembina saya ini, Oke. Bapak rohani saya ini. Iya, iya. Nah akhirnya, jadi waktu itu yang memuridkan saya juga bilang, pokoknya jangan diambil lah. Singkat cerita itu nggak saya ambil Pak. Oh, Bapak melepaskan kontrak yang nilainya sekian triliun itu demi Ya. untuk Dan kalau tahu sendiri Pak, kalau nilai sekian triliun, kalau di IT itu untungnya itu cukup lumayan. menggiurkan ya Pak ya. Oke. Nah, tapi saya waktu itu disadarkan untuk melihat kamu tuh perlu hubungan dengan Ya, anak-anak. anak, dengan keluargamu lah, Ya. dengan istri kamu perlu beres dan segala macam. Saya melihat, iya. Karena sebelum pandemi ya saya memang hubungan dengan istri kan saya Sempat renggang. karena saya melihat komunikasi saya dengan istri itu hanya terjadi kalau berbau uang. Oke. Saya sudah punya iman, sudah. Tapi gini Pak, enggak semua di lini hidup saya itu saya serahkan kepada Tuhan. Oke. Jadi kan sebelumnya kan sempat saya hidup itu cuma satu kan. Saya tadinya hidupnya ada beberapa. Oke. Jadi yang ini saya serahkan sama Tuhan, tapi yang ini saya nggak mau. Oke. Wow. Gitu. Nah ini impact kepada keluarga saya. Saya buka celah di situ. Nah akhirnya jadi selama pandemi segala macam saya berproses itu. Oke. Ya, saya bersyukur saya nggak harus hancur dulu baru saya balik kepada Tuhan ya. Tapi saya di situ
saya banyak orang yang menemani itu di komunitas. Ya. Ya, itu di gereja saya itu banyak orang menemani saya sehingga saya melihat dari sisi yang berbeda. Enggak hanya duit, tapi juga keluarga itu penting ternyata. Nah, kita melihat bagaimana ada milioner orang yang terkaya di dunia itu anaknya aja malu sama dia. Malu pakai namanya dia. Waduh, apa itu berhasil? Saya melihat enggak sih. Oke. Iya. Jadi artinya ketika Bapak melepaskan nilai kontrak begitu besar, tapi di satu sisi malah Bapak terjadi pemulihan di dalam keluarga. Betul ya Pak ya? Wow, harga yang sangat mahal Pak. Dan saya percaya Tuhan itu gantikan. Yes, amin. Jadi ketika saya ngambil itu dengan iman, Tuhan itu gantikan. Amin. Gini, walaupun ya saya melihat mungkin keputusan saya salah. Tapi saya percaya Roma 8 ayat 28 itu. Semua turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya mau terpanggil sesuai dengan rencana saya. Mungkin saya salah menentukan, enggak apa-apa. Ada kasih karunia di situ. Ya, bisa aja saya salah. Bodoh lu kena santet lu. Itu ada di situ-situ. Tapi saya memutuskan ketika saya mau mengambil dengan iman. Dan saya melihat Roma 8:28 itu bekerja dalam hidup saya. Wow. Luar biasa. Dari tadi Bapak sempat menyebutkan komunitas, ya kan, gereja dan seterusnya. Boleh ceritakan Pak, komunitas apa yang Bapak aktif saat ini Pak? Sebetulnya boleh sebut nama? Boleh Pak, silakan Pak. Nama gereja maksudnya gitu. Oke, boleh silakan. Ya, saya berkomunitas di RNCC ya. Revitalizing Nations Community Church. Di mana di situ ada pemuritan. Kan kita itu tidak hanya menjadikan orang itu percaya, tapi perintah Tuhan itu untuk menjadikan semua bangsa itu murid. Murid kalau zamannya Tuhan Yesus itu imprint dengan gurunya. Jadi makanya cara makan, cara pakaian itu imprint dengan gurunya. Serupa. Jadi dia mengcopy, bukan cara Yunani duduk di kelas. Ini matematika ya begini. Enggak, cara Yahudi. Orang Yahudi ketika Tuhan Yesus menjadi murid itu makanya gampang sekali dikenali. Ini muridnya Yohanes, ini muridnya Yesus, ini muridnya Anu. Itu gampang sekali. Karena apa? Dia imprint sama gurunya. Plek-ketiplek menjadi serupa. Nah, sama. Demikian pula. Nah, di gereja itu juga pemuritan menjadi satu hal yang utama. Di mana orang itu enggak hanya terima firman tapi juga dimuridkan. Nah, di situ banyak yang menjagai ya. Di Bapak Gembala kami itu Pastor Chris itu juga menginisiasi dari awal. Ya, memang dulu awalnya kami di Abalov, ya terus bekerja di situ, di RNCC. Oke, menarik nih Pak. Selain itu ada lagi mungkin komunitas lain mungkin yang Bapak terlibat juga? Iya, kalau dari muda ya sebetulnya komunitas-komunitas itu termasuk ya salah satunya FGB ya. FGB Gospel. Saya dari muda karena saya main musik kadang-kadang gitu ya saya ikut-ikutan. Ya di waktu di Pekalongan. Kebetulan kakak sepupu saya itu Pak Budiono itu juga salah satu yang sering mengencourage saya untuk ikut. Ya walaupun memang secara waktu dan juga schedule di komunitas kami itu cukup padat. Memang itu akhirnya saya nggak bisa ya karena ini juga. Tapi ya saya bersyukur hari-hari ini juga saya juga boleh lagi ya ada dalam diterima ya dengan sahabat-sahabat dari FGB ini. Saya terhormat lah untuk hal itu. Tuhan. Thank you Pak Yosep. Kita sedikit kembali juga ke company-nya Bapak ya, ISATNET ya Pak ya. Udah 21 tahun Pak, udah melewati berbagai badai tentunya gitu ya. Nah, nilai-nilai apa yang Bapak mau wariskan nih Pak untuk mau Bapak teruskan kepada generasi berikutnya di ISATNET ini Pak? Ya mungkin salah satu yang saya ini ya. Selain nilai-nilai yang ada ya, itu contohnya kerja keras, maksudnya walaupun saya tahu ada pertolongan Tuhan, tapi tetap saya bukannya atas usaha saya, tapi saya mau mengerjakan apa yang Tuhan berikan itu dengan rajin.
Kerjakan seperti untuk Tuhan. Amin. Yes. Ya, terlepas dari apa namanya rewardnya sepertinya nggak sesuai. Nah ini saya punya cerita mungkin yang mau saya wariskan. Ini bukan karena pas saat di saatnya, tapi ini sebenarnya di saatnya itu kan hanya ekses ya, hanya apa namanya bagian dari sebab akibat aja. Tapi dari sebelumnya itu ketika saya ada masa di mana saya itu kerja di sebuah toko komputer. Oke. Ya, joinan teman saya joinan, akhirnya saya jadi karyawan di situ. Gaji saya itu setengah gaji UMR. Oh. Dan UMR-nya Jawa Tengah. Wow. Ya, jadi saya kerja di Semarang. Saya nggak pernah komplain. Akan gaji itu saya nggak komplain. Saya hampir setiap hari kerja sampai jam 11 malam. Kalau janji sama customer misalkan, oh nanti 2 hari lagi baru kelar ya. Saya usahakan kelar besok sudah bisa diantar. Saya install waktu itu saya melakukan perakitan, instalasi, perbaikan itu dengan sepenuh hati. Memang saya kekurangan secara duit itu saya kurang. Saya tidur saya untuk itu saya minta sama sama ownernya saya untuk tidur di tempat. Di tokonya. Di tokonya. Tidur itu karena nggak ada kasur yang kalau kasur enak kan pasti bulky sekali ya karena tempatnya kecil. Kasur gulung. Saya pakai kasur gulung, kasur Palembang ya istilahnya yang bentol-bentol itu. Itu memang aduh. Kasur itu kerasnya hampir sama kayak ubin saya rasain itu. Tapi ya saya melihat sampai akhirnya tokonya itu tutup. Saya ada di situ. Wow. Itu tutup tuh gara-gara memang dolar naik ya waktu itu. Waktu tahun krisis moneter ya. Krisis moneter itu. Nah, tapi saya setia sampai akhir di situ. Saya nggak pernah ngata-ngatain, oh enak aja ya ini, apa namanya bosnya ini enak begini, oh keuntungan diambil, nggak ada. Dan saya bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dan saya kerjakan dengan sepenuh hati. Amin. Nah saya melihat reward itu datang bukan dari manusia. Manusia bisa neglect, bisa ini mau rajin mau enggak, pokoknya saya bayar sekian. Mengabaikan itu bisa. Tetapi Tuhan tidak. Nah value itu saya bawa sampai akhirnya saya seperti sekarang itu sebetulnya ada banyak hal dari situ dan nggak lepas dari akarnya firman Tuhan. Setuju. Berbahagialah orang yang yang setia perkara kecil ya. Intinya tapi yang tertanam di tepi aliran air itu, aliran air firman sehingga dia berbuah. Pada masanya saya menikmati buahnya. Amin. Yang pertama menikmati buah itu saya ketika saya mengambil firman terus. Ketika saya ambil firman, saya mau kerja dengan rajin, kerjakanlah seperti untuk Tuhan, saya kerjakan untuk Tuhan. Jadi saya enggak hanya untuk generasi muda yang sifatnya bos ya atau entrepreneur, tapi juga sebagai karyawan. Karena kan sering menggerutu, membanding-bandingkan. Nah, ini sebetulnya hati-hati ketika kita itu mulai membandingkan, oh di situ kerjanya enak ya, gampanglah melompat, gampanglah ini, tanpa tuntunan Tuhan, tapi driven by money, bukan driven by word of God gitu ya, tuntunan Tuhan, tapi drivennya by money. Nah itu salah besar. Oke, menarik sekali nih Pak. Tadi untuk karyawan udah nih Pak ya. Coba untuk generasi muda yang sekarang ingin membangun bisnis teknologi nih Pak di Indonesia ya kan. Kompetisinya makin ketat, semakin gak pasti gitu ya Pak ya. Nah boleh gak satu hal yang Bapak mau pesankan kepada mereka yang menyaksikan podcast kita di episode ini? Untuk yang mau bisnis teknologi ya. Sebetulnya memang banyak sekali hal-hal gitu. Yang penting itu tenang dan enggak perlu untuk cari ide yang orisinil, tenang ya, dan enggak perlu ikut-ikutan. Ikut-ikutan tren. Ya, bisa ikutan trennya ini, ikutan trennya itu. Tapi usahakan untuk tenang sehingga kita bisa melihat bahwa oh ini yang. Jadi jangan mengerjakan sesuatu yang di luar kemampuan kita, tetapi kerjakan apa yang kita bisa mulai mungkin dari kecil dulu. Tuhan itu kalau nanya sama Musa, apa yang ada padamu? Tongkat. Nggak ada yang lain. Sesuatu hal yang mungkin, saya contohnya, saya itu kan lolos, bukan lulus kuliah, tapi kuliahnya lolos. Artinya nggak lulus. Ya. Tapi apa yang ada padamu? Saya nggak melihat. Saya nggak punya apa-apa. Modal nggak saya punya.
Tapi saya punya mulut nih sebagai sales. Ya udah saya pakai. Oke. Gitu loh. Apa yang ada padamu? Tuhan tuh selalu memakai apa yang ada dalam diri. Yes. Tuhan tuh tidak mencari apa yang nggak ada. Iya. Iya. Beda dengan iblis ya. Iya. Iblis mencari selalu apa yang nggak ada sehingga kita membandingkan diri, jatuh gitu ya. Tapi Tuhan apa yang ada padamu dan Tuhan berikan. Apa yang ada padaku? 5 roti 2 ikan nggak cukup. Iya. Bawa kepada Tuhan cukup. Amin. Yes. Firman Tuhan itu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Oke, menarik sekali nih Pak. Nah, satu nilai apa Pak yang Bapak ingin dikenang Pak sebagai seorang Pak Yosef atau Pak Freddy Chandra Pak? Aduh, ya saya sebenarnya enggak sih, keinginan saya sih memang ya saya mau ikut apa kata Tuhan ya. Terlepas dari banyak kekurangan di saya, Oke. banyak hal di saya yang masih jauh perlu banyak yang dibuang ya. Maksudnya egonya segala macam hal-hal yang perlu banyak dibuang. Tapi saya ingin baik anak-anak saya ataupun sahabat-sahabat saya itu melihat bahwa saya ini orang yang mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menyatakan Kristus lah buat Amin. buat semua gitu. Itu aja. Wow, Pak, tanpa terasa nih Pak ya, kita sudah mulai masuk di penghujung gitu ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan menggantung pastinya Pak ya kan. Dan ada beberapa pertanyaan yang masuk ke komunitas kami di Future Heroes Pak di FGBMFI. Kita luangkan waktu, saya pilihkan beberapa pertanyaan untuk kita tanyakan ya. Starlink dan pemain besar terus mengancam ISP lokal. Tapi Bapak sudah 21 tahun bertahan ya. Apa yang sebenarnya membuat ISP lokal seperti Isatnet ini Pak nggak tergantikan? Yaitu sesuatu yang tidak bisa dibeli atau direplikasi oleh pemain besar manapun Pak. Oke. Ya memang ada, tadi sudah disebutin produk ya, Starlink gitu ya. Starlink itu kan wireless. Atau nanti ada produk lain lah. Produk satelit. Satelit itu tidak akan pernah bisa menggantikan yang namanya fiber. Ya. Tapi fiber pun pemain fiber juga banyak bejibun. Ya, layanan sih. Menurut saya ini secara bisnis ya. Saya ngomong secara bisnis itu dari cara kita melayani. Ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh customer tuh mungkin akan kamu harganya kemahalan. Udahlah aku pindah. Mungkin beda 25.000 akhirnya pindah gitu ya. Tapi ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh, karena namanya jasa layanan internet. Jadi jasa. Internet service. Iya, internet service. Kalau service kita jelek ya dipanggil nggak datang ya, mau semurah apapun orang juga nggak mau karena internet itu udah kebutuhan pokok kan. Betul. Ya, nge-lag sedikit aja udah gimana nih ke internetnya. Ya, apalagi yang anak-anak yang ini ya game ya. Nah sama kita juga service lah ketika dalam bisnis internet, bisnis yang saya geluti itu bisnis service. Saya perlu memberikan servis yang terbaik. Terlepas dari orang itu, ini bayarnya murah aja, nggak usah servis, jangan. Semua yang memang kita sudah ambil sebagai sebagai customer, ya kita perlu layani. Jadi kata kunci bisa bertahan 21 tahun di tengah persaingan yang ketat itu adalah servis ya Pak ya, yang paling penting ya. Oke, menarik Pak. Nah yang kedua Pak, ada pertanyaan lagi gini, Pak Freddy memimpin bisnis selama 21 tahun, pasti ada momen di mana Bapak ingin menyerah, ya. Apa sih yang selalu membawa Bapak kembali? Apakah itu visi, tim, keluarga atau iman Pak? Kalau ingin menyerah memang beberapa kali ya, kalau kondisinya itu sepertinya menyerah itu kan biasanya karena nggak ada jalan gitu. Nah saya melihat bahwa iman itu yang menuntun saya untuk bisa bangkit lagi. Ya saya melihat bahwa orang benar itu bukan orang yang nggak pernah jatuh. 7 kali orang benar jatuh, tetapi dia bangkit. Itu di Amsal ya. Jadi saya melihat, nah itulah yang menjadi pegangan juga salah satunya. Saya mau bangkit. Kalau kita terkenang-kenang terus atau memikirkan terus kegagalan kita nggak akan bisa move on. Tapi justru ketika kita gagal, kadang-kadang ya bukan gagal sebetulnya, itu hanya investasi aja. Ya saya terkenang, mungkin saya salah baca, tapi Thomas Alva Edison tuh ketika asistennya bilang, ini udah gagal terus nih, percobaan kamu itu udah gagal terus. Tapi Alva Edison tuh melihat dari sisi yang berbeda. Ini investasi saya. Saya tahu sekarang 50.000 hal yang nggak berguna. Nah, saya akan cari yang berguna gitu. Di tengah-tengah krisis, dianya sudah krisis, uangnya sudah habis, tapi
Thomas Alva Edison tuh punya apa ya, eagerness untuk terus berjalan, mencoba lagi ya. bangkit gitu. Yes. Nah kebanyakan ketika gagal, merasa nggak bisa, merasa ketipu dan segala macam, akhirnya dia nggak bisa bangkit. Dia ketakutan, menyimpan trauma, ini perlu dibuang sih, itu aja. Oke, nah Pak, boleh Pak sebelum kita tutup sesi kali ini gitu ya, ada satu pesan, satu doa mungkin atau satu challenge Pak buat teman-teman yang menyaksikan podcast kita. Ini teman-teman generasi muda ya, maksudnya ya. Yes. Ya buat generasi muda ya memang ya salah satu kata yang cukup terngiang itu jauhilah nafsu orang muda ya. Apa? Maksudnya di saat kita itu pengen sepertinya hidup masih panjang banget. Yes. Terus bertindak semaunya gitu. Iya. Ya pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Itu aja pesan saya, dan pergunakan waktu yang ada itu ya benar-benar pergunakan waktu yang ada yang efektif. Kadang-kadang kita banyak mempergunakannya nggak efektif. Ya banyak sekarang ini banyak sekali tontonan ya segala macam itu sadar atau nggak sadar itu akan masuk. Ya kita lebih memilih untuk bukannya hidup serius terus kemudian jadi biara, enggak, sama sekali enggak, bukan begitu, tapi kita perlu menjaga hati kita itu dari hal-hal yang dari dunia ini. Ya termasuk guyonan-guyonannya. Saya dulu sering sekali guyonan satu hal ya. Dan saya juga pernah suatu saat saya menerima guyonan seperti ini. Kalau kamu ada masalah, simpan foto istrimu dalam dompetmu. Gitu loh. Kalau ada masalah besar, kamu simpan foto istrimu dalam dompetmu. Lah kenapa? Supaya kamu kalau lihat masalah yang besar, kamu lihat dompetmu, masalah yang lebih besar ada dalam dompetmu. Kesannya guyonan ya Pak ya. Kesannya guyonan. Tapi itu kan masuk. Oh berarti istri itu masalah besar. Oh enggak, padahal kita bilang bahwa istri itu adalah penolong. Ya kita sering melihat istri ini apaan sih ini? Itu juga ada dalam hidup saya sebelumnya ya gitu ya. Ada masa-masa di titik itu gitu. Nah, istri itu penolong. Enggak pernah mungkin ya dalam pikiran istri untuk supaya kita itu terjerumus. Iya, setuju. Ya. Tentunya ini istri yang benar lah. Ya. Gitu. Enggak pernah ada. Cuman kita kadang-kadang cara memandangnya berbeda. Nah, jokes-jokes seperti ini kadang-kadang masuk loh. Ya, mungkin kesannya jokes tapi be careful, hati-hati dengan lidahmu. Barang siapa yang menggemakannya akan memakan buah. Betul. Gitu jadi jokes hati ini kita itu perlu jaga hati dan pikiran itu bukan hanya sesuatu yang kelihatan serius, tapi jokes juga ada, lagu juga ada. Oke. So be careful ya. Ada lagu yang menuntun orang pada bunuh diri, ada juga gitu. Jadi perlu ya kita menjaga hati lah. Jadi anak-anak muda untuk menjaga hati dan perlu berserah pada Tuhan. For we walk by faith not by sight. Dalam kondisi sightmu apa? Kondisi yang sekarang, aduh saya nggak punya modal, aduh saya nggak punya ini, saya nggak punya koneksi, saya nggak punya anu. For we walk by faith, not by sight. Ketika kita bicara dengan iman, kita berjalan dengan iman, Tuhan itu bisa menjadikan dari yang nggak ada jadi ada. 5 roti 2 ikan cukup untuk 5 roti. Bahkan berkelebihan ya Pak ya. Amin. Oke, Pak Yosef, terima kasih loh buat sharingnya, buat pengalamannya bagaimana Bapak berjalan benar-benar dengan iman ya, bagaimana kesetiaan ya, kejujuran Bapak dan ketaatan Bapak khususnya kepada firman membentuk seorang Pak Yosef hari ini yang luar biasa. Thank you buat waktunya, buat pengalamannya, dan tentunya buat Anda yang menyaksikan podcast kita pada hari ini mungkin sedang mengalami challenge, mengalami tantangan. Ingat tadi kisah hidup seorang Pak Yosef atau Pak Freddy Chandra, bagaimana mulai dari seorang yang tidak ada apa-apanya, bahkan ketika dia berjalan dengan setia, dengan taat, Tuhan bisa mengembalikan bahkan tahun-tahun yang telah hilang. Jadi semoga episode memberkati dan sampai ketemu di episode berikutnya.